Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Permatasari dengan NIM 151200036, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dan pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Etika berhubungan dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Yang keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, pengertian moral. Arti moral dari segi bahasa Latin, mores, yaitu jamak dari kata mos, yang berarti adat kebiasaan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Kemudian, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak ialah hal ihwal yang melekat pada jiwa atau sanubari. Apabila hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji, menurut pikiran dan syariah, maka tingkah laku itu disebut akhlak yang baik. Apabila menimbulkan perbuatan yang buruk, maka tingkah laku disebut akhlak yang buruk. Akhlak terpuji dan baik tidak akan terbentuk begitu saja. Landasan dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kedua landasan itu dapat dijadikan cermin dan ukuran akhlak seorang muslim. Ukuran itu ialah iman dan takwa. Selanjutnya, perbedaan etika, moral, dan akhlak. Dalam etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia, baik atau buruk, menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral, menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta berlangsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis. Akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka akhlak bersifat mutlak, absolut, dan tidak dapat diubah. Sementara etika dan moral berdasar pada sesuatu yang berasal dari manusia, maka lebih bersifat terbatas dan dapat berubah sesuai tuntutan zaman. Jika pengertian etika dan moral dihubungkan satu dengan yang lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia, selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk. Selanjutnya, indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak, kata Al-Ghazali, adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Dalam mengutip beberapa ayat dan hadis, selanjutnya Al-Ghazali mengemukakan tanda-tanda manusia beriman. Yang pertama, manusia beriman adalah manusia yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna atau tidak ada faedahnya. Yang ketiga, selalu kembali kepada Allah. Yang keempat, mengabdi hanya kepada Allah. Yang kelima, selalu memuji dan mengagungkan Allah. Yang keenam, bergetar hatinya jika nama Allah disebut. Yang ketujuh, tidak menyakiti orang lain, baik dengan sikap maupun perbuatannya. Dan yang kedelapan, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan dan lain-lain. Selanjutnya, pengaruh era globalisasi dan modernisasi bagi etika, moral, dan akhlak manusia. Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan globalisasi yang berasal dari kata global atau globe artinya bola dunia atau mendunia. Jadi, globalisasi berarti suatu proses masuk ke lingkungan dunia. Modernisasi dan globalisasi dapat mempengaruhi sikap pemuda-pemudi dalam bentuk positif maupun negatif.
Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap positif. Contoh yang pertama, penerimaan secara terbuka atau open-minded, lebih dinamis dan tidak terbelenggu hal-hal lama yang bersikap kolot. Yang kedua, pola pikir pemuda-pemudi bangsa ini lebih cerdas dan tidak sulit mendapatkan pendidikan karena hampir semua wilayah sudah disamaratakan terhadap dunia pendidikan. Yang ketiga, mempermudah masyarakat dalam segala aspek dan bidang tertentu. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, tidak lagi terikat oleh budaya atau aturan-aturan tertentu. Yang keenam, mengembangkan sikap antisipatif dan selektif kepekaan dalam menilai hal-hal yang akan atau sedang terjadi. Contoh yang kedua yaitu sikap negatif. Contoh yang pertama yaitu tertutup, was-was, dan tidak peduli atau apatis. Yang kedua, mudah terjadinya konflik antar kelompok ataupun individu. Yang ketiga, masyarakat ada sebagian menerima dan juga menolak terhadap globalisasi. Yang keempat, masyarakat awam kurang memahami arti strategis modernisasi dan globalisasi. Yang kelima, kurang selektif dalam menyikapi perubahan modernisasi dengan menerima setiap bentuk hal-hal yang baru tanpa adanya seleksi. Yang keenam, mudah terjadi penyimpangan dan lain sebagainya. Tentunya masih banyak hal-hal negatif lain yang tanpa kita sadari akan membawa kerugian bagi bangsa ini ataupun kemajuan yang bernilai positif untuk bangsa ini. Selanjutnya, cara membentuk manusia berakhlak. Yang pertama, memantapkan pendidikan akidah akhlak baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, mengintegrasi antara pendidikan dan pengajaran. Sesungguhnya pada setiap pengajaran terdapat nilai edukatif. Yang ketiga, adanya tanggung jawab bersama. Pendidikan akidah akhlak bukan hanya tanggung jawab guru agama saja, tapi tanggung jawab semua pendidik, orang tua, dan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Yang keempat, pendidikan harus menggunakan semua kesempatan, berbagai sarana termasuk teknologi modern, dan dengan teknologi itu pula dapat dijadikan sarana pembentukan akhlak. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.